and for me now it's a new challenge, as you mentioned, in Asia. I'm glad for that. Al Nassr gives me this opportunity to show and develop not only for the football but also for the generation, the young generation, the women's generation as well. In Brazil, in Australia, US, even in Portugal, many clubs tried to sign me, but terobosan tidak offset, hati-hati Indonesia, dan oh Tuhan! Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Komentar Ronaldo setelah Indonesia dicurangi Korea Utara di Piala Asia U17. Ronaldo langsung kecam Korea Utara usai terbukti memakai pemain U23 di turnamen U17. Erick Thohir langsung ultimatum skuad Garuda U17 usai pertandingan. Erick Thohir beri pesan begini dan semua publik dibuat terkejut dengan ucapan Pak Ketum PSSI ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Komentar Ronaldo setelah Indonesia dicurangi Korea Utara di Piala Asia U17. Ronaldo langsung kecam Korea Utara usai terbukti memakai pemain U23 di turnamen U17. Belakangan ini, timnas Korea Utara U17 tengah menjadi sorotan publik dari berbagai negara Asia setelah muncul dugaan bahwa mereka menurunkan pemain yang usianya jauh melebihi batas kategori U17. Kecurigaan itu muncul karena banyak pihak merasa postur tubuh dan wajah para pemainnya tampak lebih matang dibandingkan pemain lain di ajang yang sama. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa mereka lebih pantas tampil di level U23 ketimbang kelompok usia muda. Hal ini makin memicu reaksi karena timnas Indonesia U17 yang sebelumnya tampil luar biasa di fase grup, justru harus menelan kekalahan menyakitkan dengan skor telak 6-1. Banyak yang mempertanyakan, jika memang lawannya selevel, seharusnya Indonesia tidak kalah sejauh itu. Apalagi, Garuda Muda sempat menundukkan Korea Selatan yang kualitasnya sangat diperhitungkan. Maka dari itu, kekalahan dari Korea Utara terasa janggal bagi sebagian pihak. Banyak netizen merasa bahwa bila semuanya berjalan sesuai aturan, Indonesia punya potensi untuk melaju lebih jauh. Oleh karena itu, sorotan terhadap dugaan manipulasi usia ini menjadi penting, bukan semata soal hasil akhir pertandingan, tetapi juga demi menjaga keadilan kompetisi dan perkembangan kompetisi Piala Asia yang bersih dan sportif. Selain itu, Cristiano Ronaldo, sosok mega bintang sepak bola yang dihormati dunia, turut angkat bicara mengenai situasi yang tengah ramai dibicarakan di Asia, yakni dugaan manipulasi usia oleh timnas Korea Utara U17. Dengan pengalamannya yang sangat panjang di dunia sepak bola, Ronaldo tentu tahu dengan baik bagaimana karakteristik fisik dan perkembangan pemain seusia 17 tahun. Menurutnya, apa yang ia lihat dari skuad Korea Utara jauh dari gambaran pemain di level usia muda. Ia pun menyampaikan satu kalimat tegas, kalau ini benar U17, seharusnya mereka tidak seberpengalaman ini, permainan mereka terlihat seperti timnas yang sudah senior, posturnya juga begitu. Ujar Ronaldo. Pernyataan tersebut cukup menggambarkan bahwa Ronaldo menganggap hal ini sangat tidak masuk akal. Bahkan ia merasa bahwa praktik seperti ini berbahaya bagi masa depan sepak bola dan melanggar keadilan. Dalam pandangannya, Korea Utara seharusnya menerima sanksi tegas, bahkan dikeluarkan dari turnamen jika terbukti curang. Komentarnya langsung menyulut reaksi besar dari berbagai kalangan, terutama netizen yang merasa bahwa jika sosok sekelas Ronaldo saja berani bersuara, maka ada sesuatu yang memang harus dibenahi. Dukungan terus mengalir agar Federasi Sepak Bola Asia dan FIFA mengambil langkah tegas terhadap dugaan manipulasi usia tersebut demi menjaga integritas kompetisi. Erick Thohir langsung ultimatum skuad Garuda U17 usai pertandingan.
Erick Thohir beri pesan begini dan semua publik dibuat terkejut dengan ucapan Pak Ketum PSSI ini. Timnas Indonesia U17 baru saja melewati laga penuh tantangan di babak perempat final Piala Asia U17 saat harus berhadapan dengan Korea Utara. Sayangnya, hasil akhir tidak berpihak kepada skuad Garuda Muda. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan cukup telak, yaitu 6-0, hasil yang tentu saja di luar dugaan banyak pihak, mengingat performa Indonesia yang luar biasa di fase grup. Sebelum kekalahan tersebut, Indonesia tampil sangat menjanjikan di grup C. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan penuh semangat atas Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Laga itu membuktikan bahwa tim ini punya kemampuan dan skill individu yang bagus. Setelah itu, mereka melanjutkan momentum dengan mengalahkan Yaman 4-1, menunjukkan dominasi di lapangan dan ketajaman lini depan. Tak berhenti di situ, kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afghanistan menutup fase grup dengan sempurna. 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan di 2 laga terakhir tentu jadi bukti bahwa tim ini punya potensi besar. Meskipun hasil kontra Korea Utara jadi pukulan berat, perjalanan luar biasa di fase grup tetap layak diapresiasi. Garuda Muda masih menyimpan banyak harapan di kompetisi yang akan datang. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini menyampaikan nasihat penting yang ditujukan langsung kepada para pemain Timnas Indonesia U17. Dalam pesannya, ia menekankan bahwa disiplin harus menjadi pondasi utama yang dibangun sejak dini, bukan hanya dalam hal kebugaran fisik, tetapi juga dalam penerapan strategi dan posisi bermain di atas lapangan. Menurutnya, kerapihan taktik dalam bertahan maupun menyerang harus terus diasah agar menjadi kebiasaan yang melekat. Ia menilai bahwa kedisiplinan tak hanya menjadi penunjang permainan, tetapi juga merupakan kunci untuk bersaing di level tertinggi. Terlebih, Indonesia akan tampil di ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan menyita perhatian dunia. Sebab itu, para pemain diharapkan dapat meningkatkan konsistensi, menjaga fokus, serta mematangkan pola permainan yang telah dibangun pelatih dan tim pelatih. Erick memiliki keyakinan bahwa dengan persiapan matang, kerja keras, dan mental kuat, tim Garuda Muda bisa menghadirkan kejutan. Ia berharap pasukan muda Indonesia tidak hanya berpartisipasi, tetapi mampu menunjukkan jati diri di panggung dunia. Kita ingin anak-anak ini tampil penuh percaya diri dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim manapun, ujarnya penuh optimisme. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Timnas Indonesia U17 masih memiliki satu tantangan besar yang akan segera mereka hadapi, yakni tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar. Meskipun sebelumnya mengalami kekalahan pahit, para pemain muda Garuda seharusnya tidak larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, mereka justru patut menegakkan kepala dan menyadari bahwa mereka membawa harapan besar sebagai wakil tunggal dari kawasan Asia Tenggara di kompetisi kelas dunia tersebut. Tak ada negara ASEAN lain yang berhasil menembus Piala Dunia U17 edisi kali ini, baik Thailand, Malaysia, maupun Vietnam harus tersingkir lebih awal. Fakta ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Di balik semua tantangan yang telah dihadapi, keberhasilan menembus turnamen selevel ini adalah bukti bahwa perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Kini, saatnya seluruh elemen bangsa bersatu memberikan dukungan maksimal. Tim pelatih, ofisial, hingga para pemain muda harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Peluang untuk mencetak sejarah terbuka lebar. Dengan kerja keras, mental yang kuat, serta latihan yang disiplin, bukan tidak mungkin Indonesia bisa berbicara banyak dan memberikan kejutan di Qatar nanti. Mantap, Ole Romeni cetak gol ke gawang Bristol City di Liga 2 Inggris. Fans Timnas Indonesia ikut senang karena skuad Garuda ketambahan striker tajam. Ole Romeni menunjukkan ketajamannya saat membela Oxford United dalam laga melawan Bristol City di League 2 Inggris musim ini, 1 Februari kemarin pukul 7:30 malam. Pemain yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia ini langsung mencetak gol, membuktikan bahwa ia bisa menjadi tambahan berharga bagi tim barunya. Sebelumnya, Romeni telah menjalani debutnya bersama Oxford United pada 24 Januari 2025 saat menghadapi Stoke City. Dalam pertandingan tersebut, ia hanya bermain selama 11 menit, tetapi aksinya hampir berbuah gol.
Berawal dari keberhasilannya merebut bola dari kiper lawan di dekat garis lapangan, Romeni langsung menggiring bola ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan. Sayangnya, bola membentur mistar gawang, membuatnya gagal mencatatkan gol perdananya. Meski belum mencetak gol saat debut, penampilan tersebut menunjukkan bahwa Romeni memiliki naluri menyerang yang tajam. Kini, setelah lebih mengenal ritme permainan tim, ia diprediksi akan tampil lebih tenang dan efektif dalam mengeksekusi peluang saat menghadapi Bristol City. Di Oxford United, persaingan di posisi winger kanan cukup ketat. Ada 3 pemain lain yang juga mengincar tempat utama dalam formasi 3-4-3 racikan pelatih Gary Rowett, yakni Matt Phillips, Tyler Godharm, dan Owen Dale. Secara statistik, Phillips baru mengemas 1 assist dari 16 penampilan musim ini. Owen Dale bahkan belum mencatatkan gol maupun assist dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan. Sementara itu, Godharm memiliki catatan yang lebih baik, dengan 3 gol dan 3 assist dalam 26 laga. Dengan performa menjanjikan, Romeni memiliki peluang untuk menyingkirkan mereka dari posisi utama jika ia terus tampil konsisten. Sementara itu, nasib berbeda dialami Marcelino Ferdinand. Gelandang muda Indonesia ini belum mendapat kesempatan bermain di Ligue 2 sejak Gary Rowett ditunjuk sebagai pelatih pada akhir Desember 2024. Satu-satunya pertandingan yang ia lakoni adalah di putaran ketiga Piala FA saat Oxford United menghadapi Exeter City. Dalam laga tersebut, Marcelino hanya bermain selama 9 menit sebelum timnya kalah 1-3. Kini, banyak yang menantikan apakah Marcelino akan masuk dalam daftar susunan pemain untuk pertandingan melawan Bristol City. Dengan persaingan ketat di lini tengah, peluang bermainnya memang tidak mudah, tetapi jika ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam sesi latihan, kesempatan bisa saja datang. Bagi Oxford United, laga melawan Bristol City menjadi kesempatan untuk meraih hasil positif, sementara bagi Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand, ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa mereka layak mendapatkan peran lebih besar di tim. Belum pantas, Dendi Sulistiawan baru saja cetak gol cantik untuk klubnya Bayangkara FC. Namun, netizen menilai Dendi belum pantas dipanggil ke timnas karena dia bermain di Liga 2. Dendi Sulistiawan tampil luar biasa dalam pertandingan pertama babak 8 besar promosi Liga 2 musim ini pada 21 Januari lalu. Dalam laga tersebut, Dendi berhasil mencetak gol spektakuler yang menjadi penentu kemenangan Bayangkara FC atas lawannya, sekaligus meraih 3 poin penting bagi tim yang dikenal dengan sebutan The Guardian. Gol tersebut begitu memukau, hingga banyak netizen di Twitter yang berharap Dendi layak menerima penghargaan Puskás Award berkat tendangan luar biasa yang ia lepaskan. Tendangan roket yang dilakukan Dendi membuktikan bukan hanya kekuatan fisiknya, tetapi juga ketepatannya dalam menyelesaikan peluang. Aksinya tidak hanya memanjakan mata penonton yang hadir di stadion, tetapi juga menegaskan bahwa Dendi adalah salah satu pemain lokal yang patut diperhitungkan di Liga 2. Setelah penampilan brilian ini, banyak yang mulai memperhitungkan kemampuannya di level yang lebih tinggi, termasuk pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebagai pelatih baru yang tengah membangun skuad timnas Indonesia, Kluivert jelas membutuhkan pemain yang dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama di lini serang. Dendi, dengan kemampuan teknik yang mumpuni dan insting mencetak gol yang tajam, tentu memiliki potensi besar untuk mengisi peran tersebut. Konsistensinya tampil impresif di Bayangkara FC memberikan bukti bahwa ia siap menghadapi tantangan lebih besar lagi. Meski sebelumnya Dendi sempat dipanggil timnas Indonesia saat era pelatih Shin Tae-yong, ia lebih sering berada di bangku cadangan. Persaingannya dengan penyerang naturalisasi seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen membuat peluang bermainnya terbatas. Namun, jika Dendi terus mempertahankan performa apiknya di Liga 2, sangat mungkin bahwa ia akan mendapat kesempatan lebih besar untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Peluang Dendi untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia semakin terbuka, mengingat persaingan di lini depan yang terus berkembang. Dengan terus menunjukkan kualitas permainannya, Dendi bisa menjadi pemain yang tak hanya memperkuat tim klubnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju berbagai ajang internasional. Ngeri, petinggi Federasi Sepak Bola Belanda peringatkan kepada tim di seluruh dunia untuk waspadai timnas Indonesia.
Pasalnya, kini kekuatan timnas Indonesia sudah hampir setara dengan timnas Belanda bahkan berkembang lebih baik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guys de Jong, untuk membahas kerjasama strategis antara Indonesia dan Belanda dalam pengembangan sepak bola. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia adalah raksasa tidur yang berpotensi menjadi kekuatan besar di kancah internasional. Sepak bola Indonesia memang sedang menarik perhatian setelah mencatat berbagai pencapaian baru. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami transformasi signifikan, baik dalam kualitas permainan maupun mentalitas bertanding. Hasilnya, beberapa tim besar di Asia kini mulai menganggap Indonesia sebagai lawan yang patut diwaspadai. Namun, Guys de Jong memiliki pandangan berbeda terhadap kondisi timnas Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa tim Garuda bukan lagi sekadar raksasa yang tertidur, melainkan sudah bangkit dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Performa impresif Indonesia dalam berbagai turnamen dan kualifikasi telah mengirim pesan kuat kepada dunia bahwa sepak bola tanah air tengah berkembang pesat. Kini, estafet kepemimpinan timnas Indonesia berada di tangan Patrick Kluivert, sosok yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Ia akan didukung oleh 3 asisten dari Belanda yang siap membantu dalam merancang strategi dan meningkatkan performa tim. Tantangan besar pun menanti Kluivert, mengingat Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan pertama dalam fase ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Pada Maret 2025, mereka harus menghadapi Australia dan Bahrain, 2 tim yang memiliki pengalaman lebih di level internasional. Meski demikian, peluang untuk lolos ke putaran final masih terbuka, asalkan timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Kehadiran Kluivert diharapkan dapat membawa pendekatan taktis yang lebih segar dan efektif bagi timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan beberapa nama berpengalaman, skuad Garuda memiliki potensi untuk bersaing di level tertinggi. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 memang masih panjang, tetapi semangat dan ambisi yang ditunjukkan timnas Indonesia menjadi bukti bahwa mereka tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Kini, tugas Kluivert dan timnya adalah membuktikan bahwa Indonesia benar-benar telah bangkit dan siap menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Alhamdulillah, Coach Justin akui Mark Klok masih layak dipanggil ke timnas Indonesia. Bahkan dia sampai kirim pesan sendiri ke Patrick Kluivert agar segera panggil striker satu ini ke timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, atau yang lebih dikenal sebagai Coach Justin, secara terbuka menyatakan bahwa Mark Klok pantas mendapat panggilan dari Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, gelandang Persib Bandung itu memiliki kualitas serta pengalaman yang dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda di bawah asuhan pelatih baru. Patrick Kluivert telah resmi ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya tidak diperpanjang. Pelatih asal Belanda itu dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan, dan tantangan pertamanya akan terjadi dalam laga melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari setelahnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun masih ada waktu sebelum pertandingan, berbagai prediksi mengenai daftar pemain yang akan dipanggil sudah mulai bermunculan. Banyak yang memperkirakan bahwa Kluivert tidak akan melakukan perubahan besar dalam pemilihan pemain, terutama bagi mereka yang menjadi pilar utama di era Shin Tae-yong. Namun, pergantian pelatih ini juga membuka kesempatan bagi beberapa nama yang sebelumnya kurang mendapat tempat di timnas Indonesia. Salah satu pemain yang disebut-sebut bisa kembali memperkuat tim adalah Mark Klok. Namanya sempat menjadi perbincangan setelah mengkritik kepemimpinan Shin Tae-yong, yang kemudian mendapat respons dari mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim Jong-jin. Kim menilai bahwa Klok telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar mengenai ex-pelatihnya. Namun, Klok kemudian memberikan klarifikasi bahwa ada kesalahan dalam penerjemahan oleh media Belanda.
Terlepas dari polemik tersebut, Coach Justin menilai Klok masih layak mendapat tempat di timnas Indonesia. Dengan kemampuannya bermain sebagai gelandang bertahan, ia bisa menjadi elemen penting dalam strategi Kluivert. Selain itu, sebagai pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, Klok juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemain lokal dan mereka yang memiliki latar belakang Belanda. Selain Klok, Coach Justin juga menyebut Stefano Lillipali sebagai pemain yang pantas mendapatkan kesempatan kembali ke timnas Indonesia. Lillipali masih menunjukkan performa yang konsisten di level klub dan memiliki pengalaman yang bisa membantu timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pergantian pelatih, timnas Indonesia berpeluang mengalami perubahan dalam komposisi pemainnya. Kluivert tentu akan mempertimbangkan pemain yang dapat berkontribusi maksimal bagi tim. Kini, menarik untuk melihat keputusan sang pelatih baru dalam menyusun skuad terbaiknya untuk menghadapi tantangan besar yang menanti. Bikin bangga, Martin Paes tampil jadi kapten FC Dallas sebanyak 2 kali berturut-turut. Akankah Patrick Kluivert menjadikannya sebagai kapten cadangan jika Jai Idzas absen? Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, kembali menunjukkan kepemimpinannya di FC Dallas dengan mengenakan ban kapten untuk kedua kalinya berturut-turut. Pada laga uji coba melawan Brøndby, tim asal Denmark, yang digelar di Algarve, Portugal, Paes tampil bagaikan sosok legendaris dalam dunia sepak bola anime, Genzo Wakabayashi. Bagi penggemar anime Captain Tsubasa, Wakabayashi adalah seorang kiper handal yang dikenal dengan ciri khas topi yang selalu dipakainya di setiap pertandingan. Paes meniru ikon tersebut dengan mengenakan topi yang membuatnya semakin ikonik, disertai dengan ban kapten di lengannya, meskipun timnya kalah 2-3 dalam pertandingan tersebut. Meski FC Dallas gagal meraih kemenangan, Paes tetap menunjukkan performa gemilang dengan sejumlah penyelamatan krusial yang menunjukkan betapa pentingnya peran sang kiper di tim. Sebelumnya, pada 26 Januari 2025, Paes juga memimpin FC Dallas sebagai kapten dalam kemenangan 2-0 atas Dinamo Tbilisi, menambah bukti bahwa dirinya adalah sosok vital dalam skuad. Kini, perhatian publik tertuju pada kesiapan Paes untuk terus menjaga kondisi fisik dan kualitas permainannya, terutama dengan laga penting yang menanti timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertemu Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025, dan Paes sangat dibutuhkan untuk memastikan pertahanan Garuda tetap solid. Namun, tantangan baru muncul karena persaingan di posisi kiper timnas Indonesia semakin ketat. Kabar beredar bahwa PSSI akan mendatangkan kiper baru yang berpotensi menjadi pesaing kuat Paes, yaitu Emil Audero, yang saat ini bermain di Serie A bersama Como 1907. Audero, yang sudah berkarir bertahun-tahun di kasta tertinggi sepak bola Italia, telah lama diincar oleh PSSI. Setelah 8 tahun, Audero dikabarkan akhirnya bersedia untuk membela Indonesia dan memulai proses naturalisasinya. Jika proses naturalisasi Audero berjalan lancar, Paes harus meningkatkan kualitas permainannya untuk menjaga posisi utama di timnas Indonesia. Persaingan antara Paes dan Audero tentunya akan memperkuat kedalaman skuad Garuda, yang memiliki harapan besar lolos ke Piala Dunia 2026. Semakin sengitnya kompetisi di posisi kiper diharapkan dapat mendorong kedua penjaga gawang untuk memberikan performa terbaik mereka demi meraih prestasi bagi tim nasional. Tak gentar, timnas Indonesia U17 punya modal besar untuk lolos fase grup Piala Asia U17. Kualitas lawan-lawannya biasa saja, Nova Arianto pun tak takut kalah. Timnas U17 Indonesia akan berpartisipasi dalam Piala Asia U7 2024 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April mendatang. Keikutsertaan Indonesia di turnamen ini akan menjadi yang ke-7 kalinya. Dalam 6 edisi sebelumnya, prestasi terbaik yang pernah diraih Indonesia adalah menempati posisi keempat pada Piala Asia U17. Pada edisi terakhir yang diikuti pada 2018, Indonesia harus terhenti di babak perempat final. Pada tahun ini, Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan.
Timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan menghadapi Korea Selatan pada 4 April 2025. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Yaman pada 7 April, sebelum menghadapi Afghanistan pada 10 April. Melihat rekor perjalanan ketiga lawan Indonesia di Piala Asia U17, tentunya ini akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda Muda. Korea Selatan, yang telah berpartisipasi 15 kali dalam turnamen ini sejak pertama kali tampil pada 1986, memiliki rekam jejak yang sangat impresif. Mereka berhasil meraih gelar juara 2 kali, yaitu pada 1986 dan 2002. Pada edisi terakhir, mereka juga menjadi runner-up pada 2023. Selain itu, Korea Selatan juga pernah mencapai semifinal sebanyak 2 kali dan perempat final 3 kali. Mereka selalu menjadi salah satu tim unggulan yang sulit dikalahkan. Yaman, meski hanya berpartisipasi 7 kali, juga memiliki sejarah yang patut diperhitungkan. Pada debut mereka pada 2002, Yaman berhasil mencapai final dan finish sebagai runner-up setelah kalah dari Korea Selatan. Pencapaian tersebut tetap menjadi yang terbaik dalam sejarah Piala Asia U17 bagi Yaman. Meski kerap terhenti di fase grup dalam beberapa edisi, pada 2023, mereka berhasil mencapai perempat final sebelum akhirnya tersingkir dari Iran. Sementara itu, Afghanistan menjadi tim dengan pengalaman paling sedikit di antara ketiga tim di grup C. Afghanistan baru 2 kali tampil di Piala Asia U17, yakni pada edisi 2018 dan 2023. Meski belum berhasil lolos dari fase grup, Afghanistan memulai persiapan mereka dengan penuh kepercayaan diri setelah menjuarai Piala CAFA U17 2024. Tim ini berharap bisa menciptakan kejutan dengan melangkah lebih jauh di turnamen kali ini. Dengan persaingan yang ketat di grup ini, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi ujian berat namun penuh harapan untuk dapat melangkah jauh di Piala Asia U17 2024. Bukan kaleng-kaleng, PSSI siapkan lampu super terang di Stadion Gelora Bung Karno untuk pertandingan versus Bahrain. Timnas Bahrain dijamin bakal semakin terintimidasi dengan tampak Stadion GBK malam nanti. Stadion utama Gelora Bung Karno di Jakarta menjadi tempat yang sangat penting bagi Timnas Indonesia saat bermain di kandang dan sering dipilih untuk berbagai pertandingan internasional, termasuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu laga penting yang akan dilaksanakan di stadion ikonik ini adalah pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. AFC telah mengumumkan jadwal resmi dan menariknya, pertandingan ini dijadwalkan pada pukul 8:45 malam, sebuah waktu yang lebih malam dari biasanya. Penundaan waktu kick-off ini diduga terkait dengan bulan Ramadan, sehingga diharapkan memberi cukup waktu bagi pemain dan manajemen untuk menjalankan ibadah puasa dengan nyaman sebelum bertanding. Namun, pertanyaan muncul tentang apakah Stadion Utama Gelora Bung Karno akan tetap aman dan nyaman untuk digunakan pada jam malam. Secara khusus, banyak yang mempertanyakan kualitas pencahayaan stadion pada waktu yang lebih larut, mengingat faktor pencahayaan sangat krusial untuk kelancaran pertandingan. SUGBK sendiri memiliki pencahayaan yang sangat baik, dengan tingkat keterangan mencapai 3.500 lux. Angka ini jauh melebihi standar pencahayaan minimum yang ditetapkan oleh FIFA, yang hanya sekitar 1.300 lux. Kualitas pencahayaan yang tinggi ini memastikan bahwa stadion tetap terang benderang meski pertandingan digelar di malam hari. Dengan pencahayaan setinggi itu, SUGBK tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga mampu bersaing dengan stadion-stadion kelas dunia. Sistem pencahayaan modern yang diterapkan di SUGBK menggunakan perangkat lunak yang canggih, yang memastikan pencahayaan tetap merata dan optimal di seluruh area stadion. Hal ini tentu saja sangat mendukung kualitas penyiaran langsung dan memberikan pengalaman menonton yang lebih baik bagi penonton, baik di stadion maupun yang menyaksikan lewat televisi. Dengan persiapan dan fasilitas yang memadai, serta pemilihan waktu yang mempertimbangkan ibadah puasa, laga Indonesia kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi momen yang tak hanya dinanti oleh fans sepak bola, tetapi juga menjadi bukti kualitas infrastruktur olahraga Indonesia yang semakin berkembang. Tak tanggung-tanggung, Emil Audero bakal dinaturalisasi dalam waktu dekat. Martin Paes langsung beri tantangan bisa clean sheet seperti dirinya.
Martin Paes, kiper utama timnas Indonesia, mengungkapkan pandangannya terkait kemungkinan Emil Audero, kiper keturunan Indonesia yang kini bermain di Serie A bersama Como, dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berada di posisi ketiga grup C. Dengan mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 sangat terbuka lebar, apalagi timnas Indonesia menunjukkan performa solid dengan Martin Paes yang tampil sebagai starter dalam semua laga tersebut. Namun, seiring dengan kabar yang beredar mengenai naturalisasi Audero, Paes kini menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mempertahankan posisinya sebagai kiper utama. Meski kabar ini sudah beredar cukup lama, informasi terbaru dari Yusa Nugraha mengungkapkan bahwa PSSI tengah berupaya mendatangkan beberapa pemain naturalisasi, termasuk seorang kiper, yang diyakini adalah Emil Audero. Kiper berusia 26 tahun ini sudah pernah mengungkapkan pertemuannya dengan Erick Thohir pada bulan Desember lalu, semakin memperjelas kemungkinan dirinya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Meski ancaman dari Audero cukup nyata, Martin Paes tidak merasa terancam. Sebagai pemain profesional, Paes menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki ego dalam persaingan untuk posisi utama di timnas Indonesia. Dalam wawancara pada November 2024, sebelum menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Paes menyatakan bahwa semua keputusan terkait siapa yang tampil sebagai kiper utama harus demi kebaikan tim. Dia mengungkapkan bahwa persaingan sehat akan memperkuat skuad Garuda, dan dia tidak takut untuk bersaing dengan siapapun yang datang, termasuk Audero. Paes juga menyampaikan pesan yang penuh sportivitas kepada Audero, bahwa persaingan ini adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Jika Audero memang lebih baik, Paes siap mendukungnya, karena tujuan utama adalah meraih sukses bersama timnas Indonesia. Dengan sikap terbuka dan profesional seperti ini, Paes menunjukkan kematangannya sebagai seorang pemain yang mengutamakan kebersamaan dalam tim, serta siap bersaing secara positif demi meraih prestasi terbaik. Tancap gas, Patrick Kluivert langsung pasang Elkan Baggott sebagai starter begitu dia bergabung dengan timnas. Lini belakang timnas Indonesia pun terjamin keamanannya. Setelah era Shin Tae-yong berakhir, kesempatan bagi sejumlah pemain yang sebelumnya tersisih kini kembali terbuka lebar. Keputusan PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan itu menandai dimulainya era baru di timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert. Dengan 4 pertandingan tersisa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tantangan besar menanti sang pelatih dalam menyusun skuad terbaik guna menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Dalam proses seleksi pemain, Kluivert berpeluang memberikan kesempatan kepada beberapa nama yang sempat terpinggirkan di era Shin Tae-yong. 2 pemain abroad yang sedang tampil gemilang di luar negeri layak menjadi pertimbangan utama untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Elkan Baggott dan Sadil Ramdhani, 2 pemain yang belakangan menunjukkan performa menjanjikan bersama klub masing-masing. Elkan Baggott, bek jangkung berusia 22 tahun, sempat menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Namun, setelah tampil di Piala Asia 2023, namanya tak lagi masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk 6 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu alasannya adalah cedera panjang yang membuatnya harus menepi dari lapangan. Kini, setelah melewati masa pemulihan, Baggott mulai menemukan kembali performa terbaiknya. Bek keturunan Inggris Indonesia itu berhasil menembus skuad utama Blackpool di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Dalam 2 pertandingan terakhir, ia dipercaya tampil sebagai starter dan memberikan kontribusi nyata bagi timnya. Bahkan, dalam kemenangan 2-0 atas Lincoln City, ia turut menyumbang assist, menunjukkan bahwa kemampuannya tidak hanya terbatas pada sektor pertahanan, tetapi juga mampu membantu serangan ketika dibutuhkan. Kembalinya Baggott ke level permainan terbaik tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan posturnya yang menjulang tinggi serta ketangguhan dalam duel udara, ia bisa menjadi pilihan tepat bagi Kluivert untuk memperkokoh lini belakang Garuda. Jika diberikan kesempatan kembali ke skuad, Baggott bisa menjadi elemen kunci dalam strategi pertahanan yang diusung oleh sang pelatih baru. Selain Baggott, Sadil Ramdhani juga patut diperhitungkan.
Winger eksplosif ini tampil impresif bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia. Dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang mumpuni, ia bisa menjadi tambahan tenaga di sektor serangan timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert ingin menghadirkan variasi dalam skema permainan, kehadiran Sadil bisa memberikan dimensi baru dalam pola serangan tim. Dengan kehadiran pelatih baru, komposisi skuad timnas Indonesia berpotensi mengalami perubahan. Beberapa pemain yang sebelumnya tersisih kini memiliki peluang besar untuk kembali membela merah putih. Keputusan Kluivert dalam meramu tim akan sangat menentukan nasib Indonesia di sisa laga kualifikasi. Mantap, Indra Syafri beberkan target timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba sebelum hadapi Piala Asia. Harus bisa cetak gol dan bermain rapi karena lawan-lawan di Piala Asia nanti terbilang berat. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan tujuan utama yang ingin dicapai dalam ajang mandiri U20 Challenge Series 2025. Meskipun hasil di turnamen ini kurang memuaskan, ia menegaskan bahwa kemenangan bukan satu-satunya hal yang dikejar. Timnas U20 Indonesia harus menelan 2 kekalahan beruntun dalam laga uji coba yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah takluk 0-1 dari Yordania, Garuda Nusantara kembali mengalami kekalahan 0-2 dari Suriah. Hasil ini tentu memunculkan tanda tanya besar, terutama karena tim ini tengah dipersiapkan untuk menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri menilai bahwa laga-laga ini bukan sekadar mencari kemenangan, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi berbagai aspek permainan tim. Ia menyebut ada 3 target utama dalam turnamen ini: mengasah kemampuan mencetak gol, memastikan tim mampu bermain sesuai strategi yang telah disiapkan, serta menilai performa individu setiap pemain sebelum menentukan skuad final. Dalam 2 pertandingan awal, timnas U20 Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah peluang mencetak gol, tetapi belum mampu memanfaatkannya dengan baik. Ketajaman lini serang menjadi salah satu aspek yang harus segera dibenahi, mengingat persaingan di Piala Asia U20 2025 akan jauh lebih ketat. Dengan waktu yang tersisa sebelum keberangkatan ke Cina, Indra Syafri dan tim pelatih perlu mencari solusi agar efektivitas serangan bisa meningkat. Selain memperbaiki aspek teknis, Indra Syafri juga harus menentukan siapa saja pemain yang akan dibawa ke Piala Asia U20 2025. Saat ini, masih ada beberapa nama yang perlu dievaluasi sebelum menyusun daftar akhir yang hanya berisi 2-3 pemain. Oleh karena itu, setiap laga uji coba menjadi kesempatan penting bagi para pemain untuk membuktikan kemampuan mereka. Garuda Nusantara masih memiliki 1 pertandingan tersisa di turnamen ini, yaitu melawan India. Laga tersebut akan digelar pada Kamis, 30 Januari 2025, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Jika mampu meraih kemenangan, timnas U20 Indonesia setidaknya bisa mengembalikan kepercayaan diri sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya di Piala Asia U20 2025. Turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum skuad bertolak ke Cina. Hasil di turnamen ini tentu memberikan banyak catatan penting bagi tim pelatih dalam membangun tim yang lebih solid. Dengan persiapan yang matang, timnas U20 Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik di kompetisi yang sesungguhnya.